Sayangnya apa yang seterusnya Bapak Ibu lebih. Ya guys, seperti biasa, lagi dan lagi kali ini Mimin akan menyajikan video dimana parodi-parodi ataupun komentar yang sangat menohok netizen untuk Pak Mulyono. Nah, yang terbaru dari Pak Mulyono ini mempunyai julukan baru, yaitu menjadi seorang nabi. Nabinya para kader PSI. Ini khusus buat kader PSI ya, bukan terkhusus buat orang yang menganut agama Islam. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya langsung saja kita lanjut bagaimana parodi-parodi yang sangat lucu dari netizen dan juga komentar-komentarnya yang sangat menohok. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Ya seperti ini. Aktivitas seperti biasa ya? Biasa saja. Kalau kemana-mana. Badan masih fit berarti ya? Gimana? Badan masih fit nih? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Karena kemarin sempat ada yang mengatakan kejepun. yakin dukung timnas. Oke. Siap. Terima kasih. Sehat. Sehat. Selamat Idul Adha. Enak sekali. Alhamdulillah Pak. Saya juga Pak. Saya juga. Ya, tambahkan terapi aja ya. Terima kasih. Mau tanya apa lagi? Mau tanya apa? Kupal kapal. Ya enggak tahu lah kok tanya saya. Silakan ditanyakan kepada yang punya kapal. Loh kok saya ditanya soal kupal kapal. Kader PSI bernama Dedi Nurpalaka ini menganggap Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi, memiliki kriteria sebagai seorang nabi. Nabi Jokowi. Nabi Jokowi. Nabi Jokowi. Gue baru aja baca cuitan salah satu kader partai berlogo mawar merah yang mengatakan bahwa si Jokowi ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Sampai batuk gue kan. Sumpah, buat gue ini bener-bener ngakak banget, kocak banget, ini dagelan konyol. Ya, tapi akhirnya kita semua sama-sama tahu ya, seperti apa dan bagaimana kapasitas otak ini orang. Akhirnya kita juga sama-sama tahu kapabilitas, kemampuan, skill, pengetahuannya nih orang seperti apa dan bagaimana ketika mengatakan si Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai seorang nabi gitu ya. Dan buat gue jujur aja, pernyataan kader partai berlogo mawar merah ini sesuatu hal yang biasa, nggak aneh dan sangat wajar. Gue memaklumi pernyataannya tersebut. Kenapa gue bisa memaklumi? Ya karena menurut gue secara pribadi, kader partai berlogo mawar merah ini kan memang kaum otaknya yang ketinggalan di gorong-gorong. Jadi karena otaknya pada ketinggalan di gorong-gorong, ya wajar lah kalau membuat pernyataan-pernyataan yang konyol gitu ya. Contoh seperti beberapa waktu yang lalu ada juga tuh yang mengatakan bahwa si Gibran Karbitan ini adalah wapres terbaik sepanjang sejarah.
sekarang muncul lagi yang mengatakan bapaknya si Gibran ini adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Ya, sangat wajar dong ya. Gimana kader-kadernya mau pada cerdas? Lawong ketua umum partainya sendiri itu kan anak karbitan yang cuman modal jualan nama bapak, nggak punya kemampuan, nggak punya skill apa-apa, cuma bisa ninggalin pakaian dalam di rumah mantannya. Jadi ya dimaklumin aja kalau akhirnya kelakuan para kader-kadernya seperti itu dan otaknya pada jongkok. Aduh, memalukan banget ya. Partai berlogo mawar merah, makanya nyari ketua umum itu bukan hasil karbitan tapi hasil kaderisasi dong. Kita tidak perlu kaget, apalagi shock ya, karena pejabat-pejabat di Indonesia mentalnya adalah duit, mentalnya adalah uang ya. Integritasnya kalah dengan uang ya. Jadi pada umumnya yang menjabat itu mengkapitalisasi jabatan itu untuk dapatkan uang. Dua hal yang mereka lakukan. Satu, dapatkan uang dengan buat kebijakan, disuap ya. Yang kedua, gunakan jabatan untuk membuat bisnis atau menguasai proyek-proyek tertentu. Itu sudah biasa. Nah, modusnya adalah mereka biasanya menggunakan tangan pihak ketiga ya, atau keluarga-keluarganya ya. Apakah dalam bentuk dia masukkan modal, atau dalam bentuk dia menitip saham, atau juga dalam bentuk dia mendapatkan bagian dalam perjanjian bawah tangan ya, biasanya melibatkan orang lain sebagai perantara. Jadi dia tidak langsung ya. Jadi kalau kemudian menyangkut dengan kapal tongkang pengangkat nikel itu yang tertulis JKW dan Dewi Iriana itu, kalau benar diduga milik mantan Presiden Jokowi, maka saya tidak kaget itu ya. Sebetulnya di balik itu banyak lagi ex pejabat yang punya bisnis terselubung dengan menggunakan jabatannya ya. Jadi saya selalu mengatakan sebelum menjabat hartanya cuman 1 miliar, begitu menjabat naik jadi 10 sampai 100 miliar, berkali-kali lipat. Itu sesuatu yang biasa bagi negara yang brengsek ini gitu ya. Dan rakyat selalu yang jadi objek, selalu jadi korban. Mereka pintar cuci mulut ya dengan cara membersihkan namanya dengan membuat keterangan-keterangan yang seolah-olah ini hanya nama saja, ini tidak ada hubungannya, karena memang mereka menggunakan akta di bawah tangan. Jadi kalau dimasukkan di saham atau pemegang saham atau mereka nitip modal, itu tidak atas nama mereka, selalu atas nama orang lain atau pihak lain yang digunakan sebagai perantara atau macomblang proyek ya. Dan ini sudah biasa mental pejabat kita. Jadi rakyat Indonesia selalu jadi korban ya. Mereka ini pejabat-pejabat ini mereka ini saja. Anda lihat tuh, perhatikan mukanya itu di setiap kekuasaan mereka ini yang selalu ada di dalam, dan mereka inilah yang justru menjadi otak yang merusak republik ini ya. Mereka inilah yang mendorong supaya pengusaha-pengusaha asing ya, investor-investor asing bawa duit, bagi dengan mereka, kemudian keruk sumber daya alam kita, dan mereka yang senang, investor yang senang negaranya sumber daya alamnya habis, hutannya gundul, lautnya hancur semua, rakyatnya menderita, dan mereka anggap ini biasa ya. Ini harus diapakan ya, harus kita apakan pejabat-pejabat yang brengsek dan biadab seperti ini.